Iya, kalau iblis kan dulu kan masih itu kan. mau menginjili gitu ya. Injili dia. Oh, iya, Berkatin dia dulu. Iya. Terus gimana ceritanya tuh tiba-tiba saya keklik gitu sendiri pas lagi saya kerja. Nih coba lihat ini emang Islam gimana sih, pengen tahu gitu. Saya cari tahu, tapi kok malah berujungnya ke Alkitabnya sendiri nih. Jadi saya pelajarin lah. Berarti mulai ngeliat itu 2013 berarti? 2013 ya, 2013. Saya coba cari tahu tentang Islam tuh gimana sih, apa aja sih, terus ajarannya bagaimana sih. Tapi kok ajarannya itu kok ya meruntut-runtut ke arah Alkitab juga. Jadi ya malah saya pelajari malah si Alkitabnya sendiri. Oh, belajar ulang. Ya belajar lagi lah, bukan belajar sih, saya baca lagi lah kan. Baca ulang. Buka Alkitab kan cuma di gereja aja. Iya, seminggu sekali ya. Iya, enggak itu pun saya gini kok. Kalau dirunut lagi ya, dirunut lebih dalam lagi ya. Saya masih kecil itu senang dengar azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Reni. Nah, alhamdulillah. Ini sebelum datang ke sini, ini kita kan juga komunikasi terus ya. Iya. Saya sama Bang Rian kadang-kadang sama Melisa ya. Iya. Ada cerita seru nih ternyata sebelum mereka datang ke sini. Tapi sebenarnya gini, sebelum cerita yang seru itu, boleh nggak kalau saya cerita dulu pengen Bang Rian cerita dulu sebentar tentang masuk Islamnya Bang Rian. Oh iya. Nah, boleh, nanti boleh. biar runut gitu ya. Ya, runut. Abangnya Urutan. dulu kenapa, ceritanya terus habis itu gimana adanya nyusul gitu ya. Bang Rian tahun berapa dulu kalau nggak salah 2014, 10 November 2014. November 2014. Di Masjid Istiqlal ya? Istiqlal. Istiqlal. Tanggal 10 September, November itu pas hari Jumat. 10 November 2014. Habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat. Iya. Tapi sadatnya waktu itu ikut sholat Jumat nggak? Enggak, jadi Oh, pas enggak. datang posisi udah mulai sholat Jumat. Belum bisa kok. Oke. Pas udah mulai sholat Jumat, jadi kita disuruh tunggu dulu selesai. Tapi sebelumnya Rian waktu itu sudah daftar dulu ke Masjid Istiqlal? Atau langsung datang hari itu? Lupa ya waktu itu ya. Karena kebetulan ada mami waktu itu tantenya dari Reni itu yang ngajak, maksudnya temenin saya jadi saksi. Lupa kronologisnya gimana, kalau nggak salah sih sudah didaftar juga deh kalau nggak salah. Karena kan memang persyaratannya harus daftar terus buat janji sama bawa-bawa. Iya, karena kan harus ada dokumen yang Iya betul. dikasih dulu ya. Oke. Tapi berarti pas itu bersyahadat di Istiqlal langsung dapat surat pernyataan masuk Islam atau enggak? Sertifikat. Langsung dapat. Tapi seperti biasa ada SOP-nya dulu. SOP dulu ya. Nah, tanya dulu. Yang kita pengen denger nih ya biasa-biasanya nih yang kita pengen denger sebab musababnya gitu. Siapa yang nyuruh, siapa yang maksa gitu, siapa tahu ada yang maksa gitu. Jadi itu saya tuh belajar itu tentang Islam itu setahun sebelum saya pindah mualaf. Setahun. Pindah masuk Islam. Emang awalnya kan emang saya juga berencana mau nikah juga sama dia. Tapi dulunya juga dia juga nggak ada paksaan sama sekali ayo masuk. Malah saya rencana nih pikiran iblis saya tuh saya mau masukin dia. Kalau iblis Kan dulu kan masih itu kan. mau menginjili gitu ya. Menginjili dia. Oh, iya, Mau berkatin dia dulu. Iya. Terus gimana ceritanya tuh tiba-tiba saya keklik gitu sendiri pas lagi saya kerja. Nih coba lihat ini emang Islam gimana sih, pengen tahu gitu. Saya cari tahu, tapi kok malah berujungnya ke Alkitabnya sendiri nih. Jadi saya pelajarin lah. Berarti mulai ngeliat itu 2013 berarti? 2013 ya, 2013. Saya coba cari tahu tentang Islam tuh gimana sih, apa aja sih, terus ajarannya bagaimana sih. Tapi kok ajarannya itu kok ya meruntut-runtut ke arah Alkitab juga. Jadi ya malah saya pelajari malah si Alkitabnya sendiri. Oh, belajar ulang. Belajar lagi lah, bukan belajar sih, saya baca lagi lah kan. Baca ulang. Buka Alkitab kan cuma di gereja aja. Iya, seminggu sekali ya. Iya. Enggak, itu pun saya gini kok. Kalau dirunut lagi ya, runut lebih dalam lagi ya.
saya masih kecil itu seneng denger azan. Hah? Gitu. Seneng banget denger azan maghrib. Saya sampai hafal. Dulu almarhum oma saya tuh sampai larang saya tuh untuk dengerin azan. Jadi kita tuh setiap azan tuh dikecilin. Malah di mute. Dikecilin, di mute atau dimatiin. Selama durasi itu azannya ada. Tapi udah dikecilin, oma lagi kemana, kan mama kerja jadi saya sama oma aja. Saya gedein lagi, kemarin lagi kecilan lagi. Umur terus berapa itu? SD. Oh SD berarti umur seumuran makanya aja. Udah 8 tahun. Kelas 2 dari 8 tahun. 6, 7 Dari 8 tahun setelah itu saya sering dengerin azan. Oke. Saya terus dengerin azan. Terus udah beranjak besar ke gereja tuh saya nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Saya tuh gimana caranya saya biar nggak bisa ke gereja itu saya mabok. Hah? Ini beneran kok. Umur berapa mabok? Enggak, bukan SD. Iya, umur SMA. Oh, SMP enggak boleh. SMA udah mabok. Terus kan peminum, maksudnya kan nggak dilarang gitu kan kalau minum gitu. Terus gimana caranya saya harus nggak ke gereja pokoknya paginya. Ya saya mabok lah, atau nggak saya pergi lah pulang pagi. Oh, jadi SMA itu? SMA. Tunggu sebentar, maboknya itu mabok apa? Bir atau anggur gereja yang buat perjamuan? Oh enggak. Kan itu nanti lagi. Nanti masuk ke sana. Maboknya itu minum, karena saya dulu maksudnya suka minum lah, minum. Dan saya maunya tuh kalau minum tuh harus sampai tepar. Buset. Selalu dulu begitu. Terus bangunin sama mama ke gereja, nggak mau, ngantuk. Tapi akhirnya pernah dipaksa tuh, ya saya tidur. Jadi waktu ke gereja pun nggak pernah atas inisiasi saya sendiri buat ke gereja, nggak ada keinginan. Paling dipaksa sama mama selalu. Ke gereja enggak. Ke gereja. Ya udah ikut. Sampai gereja tidur. Dengerin tidur. Nah, masuk tadi masalah yang perjamuan yang minum anggur itu. Kan kalau dulu kita tuh di gereja GPIB. Gereja Protestan Indonesia Barat. Kan kita nggak boleh ikut perjamuan kudus. Karena belum dibaptis kali. Karena belum di CD. Oh, belum ikut CD. Belum di CD. Jadi makanya adalah harus ikut katekisasi. Belajar yang dari 6 bulan sampai setahun. Nah, ke situ pun saya disuruh ikut katekisasi, saya juga nggak mau kok. Ikut katekisasi nggak mau. Akhirnya mama yang daftarin ke sana. Karena sekolahnya belajar itu malam. Habis maghrib lah. Terus Tama datang, saya cabut. Datang sebentar, izin ke toilet, saya kabur. Seminggu berapa kali itu kalau CD? Katekisasi berapa hari ya? Seminggu ya lupa. Oh ya, Express kamu ya? Oh, dia ikut yang Express. Kalau nggak salah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau nggak salah saya. Kalau yang 6 bulan sampai setahun itu? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Iya, pokoknya seminggu sekali yang aku tahu. Dan pernah sampai parahnya saya nggak mau tuh. Saya harus mabok dulu nih. Terus? Ya hasil saya dalam kondisi mabuk di dalam itu. Sampai kenapa kamu kan yang ngajar pendeta kalau salah. Kenapa? Nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya semenjak itu saya kabur, nggak datang sama sekali. Udah nggak mau. Nah, baik lagi masalah perjamuan kudus itu, kalau di gereja GPIB itu kita nggak boleh ikut perjamuan kudus selama belum di CD. Tapi membingungkannya itu adalah kita ke gereja yang lain. Ya zaman itu Tiberias ya. Tiberias. Yang kan karena ke Tiberias itu ada dari saudara sepupu. Sering sana kita diajak, kalau nginep rumah diajak. Karena dulu ternyata Gilbert Lumoindong dulu tuh. Ya kita senang lah ke sana. Nah, kita bisa ikut perjamuan kudus loh. Saya dulu nanya, kok di sini boleh ya? Sedangkan di gereja saya tempat asal itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus ikut. Ya akhirnya karena dulu yaudah biar udah lumayan lah, dapat anggur kan, dapat apa roti lah apa segala macam, udah akhirnya ke gereja sana terus ikut. Nah tapi itu yang masih kadang tanda tanya dulu sama saya, kok bisa begitu ya, beda-beda. Maksudnya kok di gereja lain kok nggak ada CD atau katekisasi itu nggak ada. Nah udah tuh. Katolik ada dong katekisasi dong. Kalau Katolik kan emang dia setiap ajaran setiap ibadahnya kan ada misa kan. Kalau misa kan emang ada perjamuannya. Nggak tiap minggu, tiap bulan. Kayaknya tiap minggu deh. Karena dulu saya SD tuh Katolik dulu. Iya. Kalau nggak salah setiap minggu itu ada. Kan tiap bulan, bukan tiap minggu. Lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah sih ingat saya tuh setiap minggu, setiap hari Rabu atau kalau nggak salah ya. Jadi ada misa, ada ibadah misa. Ya kita kan kalau yang non Katolik ya kita cuma duduk aja.
Jadi yang pada datang ke atas gitu. Oh iya tiap minggu. Tiap minggu. Tiap Tiap minggu kok ada ibadahnya. Juga dulu sekolahnya Katolik soalnya. Nah dia sekolahnya Katolik semua. Terus dulu ikut jadi putra altar gitu? Nggak boleh kan kursus yang Katolik. Oh, dikata. Iya. Nggak boleh. Karena jatuhnya non Katolik itu. Oh iya. Bidat ya, kalau non Katolik bidat ya namanya. Nah, terus ya udah berlanjut lah, saya nggak pernah ke gereja sama sekali ya, ikut Natal ya cuma ikut Natal. Nah satu saat itulah yang 2023 itulah saya mulai 2013. 2013 itu saya mulai pelajarin. Saya cari tahu ajaran-ajaran semua yang ajaran Yesus itu semuanya itu ada semua di Islam. Nggak boleh makan babi. Saya sampai dulu pernah saya lupa gimana cara browsing itu zaman dulu itu. Saya lihat dari terjemahan sebelumnya. Yang terjemahan yang tahun berapa kan ada tuh. Ada di mana tuh? Punya gitu? Bukan dari Google aja dulu. Google. Ya, dulu kan YouTube masih agak belum ya. Dia cuma baca dari Google aja. Iya. Google adalah sama teman-teman saya tanya-tanya juga gitu. Kok ini ada contohnya tuh nggak boleh makan babi. Tapi terjemahan yang barunya itu tidak boleh makan babi hutan. Ya, tahun 74. Sekarang logikanya kalau kita nggak boleh makan babi hutan, berarti boleh makan babi pink. Babi ternak. Babi ternak. Berarti kita boleh makan ayam, nggak boleh makan ayam negeri, kita boleh makan ayam kampung lah misalnya gitu. Oh begitu gitu. Tapi di terjemahan sebelumnya itu nggak boleh makan babi. Ya. Itu satu. Terus saya temuin juga di ayat Alkitabnya sendiri itu berdoa, tata cara berdoanya itu bersujud. Ya. Menghadap kiblat. Maksudnya bukan kiblat, maksudnya kayak bait suci. Ya bait suci lah gitu. Terus berwudu, mensucikan diri, lepas alas kaki. Iya. Kayak kita kan ke musola kan nggak boleh pakai alas kaki. Terus tata cara ibadahnya pertama. Saya cari, kita nggak ada ajarannya. Ini ajaran dari mana? Setiap minggu kok harus ada ke gereja. Sedangkan di Islam jelas ada dari sholatnya, caranya gimana, itu semuanya ada di situ. Sebenarnya kita nggak ada sama sekali ke gereja. Terus nyanyi-nyanyian. Nah saya cari tahu juga ternyata nyanyi-nyanyian itu ajaran Paulus. Kalau nggak salah aku masuk koreksi ada kalau sih, saya di Kisah Para Rasul waktu dia di penjara. Tapi ada juga di 4 Gospel ada satu ayat yang Yesus bernyanyi. Ada satu ayat tuh bernyanyi. Tapi kebanyakan orang Kristen berdalil bahwa kebaktian di gereja pakai nyanyi-nyanyi itu ngambil dari Mazmur, Daud gitu. Tapi saya waktu itu ketemuinnya tuh di Kisah Para Rasul itu. Ya, terus sama yang paling parahnya itu adalah Yesus tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan. Ya. Sembahlah aku. Ya. Dia sendiri berdoa sama Allah gitu. Ya. Kok kita berdoa sama dia? Ya. Gitu. Sama ada kayak yang di Kisah Para Rasul juga yang saya lupa namanya siapa tuh. Dia sendiri aja maksudnya bilang berdoa sama Allah juga gitu, dan selalu mengatasnamakan Yesus. Apa-apa di yang perjanjian baru mengataskan dalam nama Yesus, ngomong ngusir setan. Yesus sendiri kan ngomong di perjanjian lama bahwa bukan yang itu, maksudnya waspadalah nabi-nabi palsu. Oh itu di Matius 16:6. Ya itu perjanjian lama, perjanjian baru siapa ya? Perjanjian baru, tapi kan itu kan kata Yesus ya. Dianggap perkataan Yesus. Ya. Tapi kan itu sendiri kan jelas waspadalah nabi palsu itu. Ya. Nanti kalau dia ketemu di padang gurun atau di balik yang nabi palsu bukan yang waspadalah terhadap ragi orang Farisi ya? Yang nabi palsu. Nabi palsu, tapi saya lupa ayat mana. Tapi ada yang waspada nanti ada yang bertemu di padang gurun. Ya ada dua-duanya ada itu. Dua-duanya ada. Nah kalau sendiri itu ketemu di padang gurun. Iya. Itu satu di bilik, dan dia waktu itu mengusir roh, ibaratnya roh kejahatan dalam nama Yesus. Itu udah salah nih. Terus ajaran-ajaran Musa pun nggak ada begitu. Yang dia malah tidak pernah menghilangkan meniadakan hukum Taurat. Tapi dari ajaran Paulus semua itu tidak berlaku asal kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya. Itu udah nggak benar. Ya. Oh berarti sempat dalam juga berarti belajarnya. Sempat kok, maksudnya ya gimana yang kita pelajarin di Alkitabnya sendiri. Iya. Terus akhirnya nonton video-videonya almarhum Sheikh Ahmed Didat. Ya saya ketemu itu Sheikh Ahmed Didat sama Dr. Zakir Naik. Saya ketemu itu. Saya sebelum saya nonton itu saya udah baca duluan. Ya ternyata benar apa yang dia dikasih tahu. Ya dalilnya ada. Jadi bukan
bukan apa namanya? Bukan asumsi lah ya. Asumsi gitu. Ya. Sekarang benar adanya di situ. Ya, Dan kita pun nggak punya bahasa aslinya. ya. Ya, kita kan cuma ada terjemahan. Karena gini kok dulu saya masih ingat waktu kita masih kecil, saya waktu saya tinggal di Bekasi, dulu ada sering setiap tahunnya ada datang ngasih terjemahan baru. Jadi kalau dulu tuh kita punya banyak banget tuh Alkitab yang Bible-nya? perjanjian baru. Dibagi sama gereja gitu. Dibagi, saya nggak tahu tuh orang gereja nggak tuh misionaris nggak tahu, pokoknya datang dia tahu itu rumah-rumah orang Kristen dia tahu. Oh, Kalau saya ingat kok bukunya kecil kayak model kan dulu kan terpisah ya Alkitab Warna sama biru. Kidung Agung warna biru. oh, ada tuh di situ. Ya kayak gitu kan dulu kan kita bawa kitab sama Ya, bawa ya. Kidung Agung Ya. Kidung Jemaat ya buat baca Ya, nyanyi. Kidung Nah Jemaat. itu bukunya mirip kayak Kidung Jemaat. Ya, ya, ya. Selalu dapat itu terus. Gitu. Oh. Jadi setelah setahun akhirnya belajar, Iya. terus akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Iya ya saya percaya kita cuma menyembah yang satu aja ya Allah, ya udah nggak ada yang lain. Itu ketika sudah kerja atau masih kuliah atau Oh, apa? udah kerja. Udah kerja. Nah waktu itu ngasih tahu orang tua nggak masuk syahadat itu? Pertama ke papa dulu. Sebelum syahadat atau setelah syahadat? Sebelum Sebelum syahadat ngasih tahu apa? Hamin 8 jam. Jadi malamnya Oh, malamnya. diskusi dulu tuh sampai jam 2 pagi. Jam 8 pagi saya berangkat. Diskusi sama papanya. Papa. Oh, terus? Ya, papa masih agak kayak berat, cuman papa nggak yang marah-marah, Oh, cuman ya kayak tapi kan ya ngasih tahu lo masalah Kristen gini-gini, tapi ya aku udah nggak percaya itu. oke. Ya, karena ya, Yesus itu bukan Tuhan, Hmm, dia adalah nabi sama kayak Nabi Musa. Ajarannya sama semua, menyembahnya kepada Allah. Nggak ada dasar ajarkan sembahlah aku. Sekarang ada doa atau apa gitu yang kalimatnya Yesus dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. sebelah kanan Bapak. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Hmm. Berarti ada dua nih. Ada dua. Jadi yang mana yang benar? Katanya Yesus itu sama dengan Allah, sama dengan Kudus. Tapi dia dibilangnya di atas itu duduk di sebelah kanan, Ya, duduk sebelah kanan Allah. Berarti kan ada dua di situ. Udah nanya yang lurus sebelah kiri siapa? Ya nggak tahu. Oh masa ada tuh doa atau apa ya? Duduklah di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya, ya, ya. Itu duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, siapa lagi? Ya, Clear itu udah. ya, ya. Kalau itu sih dianggapnya penglihatan. Iya. Penglihatan dari Stefanus. Ah iya Stefanus. Ya, cuman gimana caranya dari bumi bisa ngelihat duduk Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Ada yang menafsirkan bahwa itu hanyalah penglihatan, bahwa itu artinya Yesus sudah diberi kuasa di dunia dan di sorga. Iya. Itulah jawabannya saya begitu. Iya. Mamanya nggak kasih tahu. Mama ternyata udah tahu dari kakak iparnya. Oh, sebelumnya udah tahu. Jadi kakaknya papa itu udah mualaf juga. Oh, oke. Saya cerita sama suaminya almarhum. Terus katanya almarhum itu sempat ngomong ke mama sebelum saya bilang. Oh. Sebelum saya bilang. Jadi waktu ke Istiqlal nggak diantarin sama papanya? Oh enggak. Oh, nggak kira dia. Saya diantarin sama dia saksi aja. Oke. Berjuang sendiri aja. Berjuang sendiri ya. kok berjuang. Terus setelah Itu deg-degan setengah mampus tuh. Maaf ya maksudnya. Maksudnya itu setengah ampun lah maksudnya. Maaf. Itu wah deg-degan keringat dingin. Ya. Ini gimana nih ya. Pas sampai duduk aja tuh tuh. tremor dong, berarti Tremor. tremor. Wah deg-degan. Dulu belum kena asam lambung, mungkin kalau saya udah gede kena asam lambung kayaknya. Saya deg-degan gitu kan. Asam naik sampai sini gitu. Sampai naik sini nih dalam lekan. Deg-degan gitu. Udah dikasih tahu SOP segala macam kan. Ada yang memaksa kamu aku juga gede kak. Enggak, saya udah yakin saya cerita juga. Oh ya udah. Berat loh Islam loh. Sholat tuh 5 kali. Kristen kan enak cuma seminggu sekali. Enggak, saya udah percaya. Cuma pas saya udah ucapin kalimat syahadat itu, wah, Plong. demi Allah, saya Lega ya? beng, saya merinding. Ya. Long, terus kayak ibaratnya kalau misalnya Plong ya? long, udah nggak ada pikiran itu sama sekali kok. Ingat nggak plongnya kenapa? Pas setelah ngomong 2 kalimat syahadat itu, pas setelah Iya, ngomong itu, maksudnya plongnya karena apa? ya Karena nggak nyembah manusia lagi. udah nggak nyembah dia lagi, nggak nyembah manusia lagi, gitu. Bener kan? Nah tapi sebelum itu lo ada lagi kok. Saya dapat ada hidayahnya. Gimana? Itu benar ada hidayah dapat mimpi waktu itu. Oh, ada mimpinya. Ada mimpinya. Lihat siapa? Saya mimpinya bisa sholat. Hah? Pertama. Keren amat.
Mbak ya gimana kok saya aja belum bisa sholat di mimpi itu saya bisa ngomong bahasa Arab ya. Gimana sih? Belajar sama siapa tuh? Pas bangun, gue bisa bahasa Arab ya. Itu sholat ya. Jadi itu pertama, saya 2 kali mimpi. Mimpi kedua, saya beraktivitas seperti biasa. Seperti biasa lah, ngapain, main, saya ngobrol sama koloni misalnya. Terus tiba-tiba mata saya tuh penglihatannya di hijau, muncul 2 baris tulisan Arab. Saya nggak tahu dulu kan. Oke. Udah hilang tuh. Jadi mimpinya panjang tuh, begitu terus hijau 2 baris. Udah. Bukan hijau, syahadat kali. Nah ya kan, abis itu saya cerita ke teman saya, itu 2 kali syahadat. Udah saya langsung mantepin itu. Oke. Nah setelah bersyahadat di Istiqlal, papa mama kan udah tahu nih berarti nih. Terus gimana sikapnya? Ya sudah menerima. Ngediemin dulu gitu seminggu sebulan gitu nggak? Kan diusir dulu. Oh diusir? Berapa lama diusir? Seminggu kok. Oh diusir seminggu. Terus kabur kemana? Hah? Kaburnya kemana? Ke rumah dia. Oh ke rumah dia. Itu juga karena dulu ada almarhum papanya kan. Almarhum papanya. Jadi saya sebenarnya tuh dulu tuh guru saya tuh papanya dia dulu. Guru apa? Maksudnya saya berguru, maksudnya belajar ilmu sama papanya dia almarhum. Iya ilmu apa? Ilmu Islam maksudnya. Oh ilmu Islam. Kirain. Bukan ilmu gitu enggak. Ilmu pelet tuh. Enggak. Kan. Sempat dibilang itu juga. Itu juga kasih tahu tuh nggak boleh gitu. Terus Ya saya tidur di teras. Oh gitu. Karena saya nggak mau di dalam, takut ada. Takut ada hal-hal yang diinginkan gitu ya? Bukan. Takutnya apa sih sebetulnya ya? Apa sih namanya? Fitnah atau Oh iya itu maksudnya takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan gitu kan? Enggak lah kok. Enggak. Kenapa nggak tidur di masjid? Di teras masjid? Nggak kepikiran ke situ. Oh nggak kepikiran? Belum kepikiran. Saya di teras. Akhirnya mungkin kasihan kali saya akhirnya tidur kamar adenya. Oh gitu. Iya. Seminggu doang? Seminggu itu pulang karena ada yang barang ketinggalan. Oh kamu boleh diambil? Boleh aja. Oh boleh. Pas pulang itu dikasih tahu sama papa mama masuk rumah sakit. Oh kenapa? Sakit. Gara-gara dia masuk Islam atau Mungkin apa? kali ya. Nggak tahu juga. Udah nggak mau nanya lagi sama Oke, terus? Pas ke sana jenguk mama, ya belum mama udah terima. Ke rumah sakit berarti Rian? Ya jenguk lah. Iya dong, nengokin dong. Nengokin papa juga? Nengokin. Papa di rumah. Oh papa di rumah. Udah nengokin mama, ya alhamdulillah mama udah terima. Oke. Peluk-pelukan dong? Ya peluk-pelukan lah. Cium tangan dong? Dan mama udah biasa lagi. Nah lucunya, di saat saya mau menikah sama dia, papa yang nggak mau hadir. Iya. Kenapa? Karena sudah didoktrin kali ya, sama majelis lah, apalah itulah ya. Terus Ryan ini belum masuk Islam, belum. Oh bisa? Nah nanti dia proses masuk Islam itu adalah nanti pasti nikah itu yang apa itu namanya? Oh akad. Saya ketawa dong. Saya ketawa. Ya kan untungnya kan teman-temannya Muslim semua ya. Saya curhat teman-temannya. Teman papanya. Oh teman papanya. Ya udah ntar bapak lo gue yang beresin. Udah. Oh, oke. Akhirnya papa mau. Akhirnya datang. Oh, oke. Terus? Dibilang baju adat Jawa. Yang katanya ntar ribet. Itu alasan sebelumnya. Iya itu alasan pokoknya. Tapi sebenarnya dia udah dikasih tahu sama orang gereja itu. Oh. Maksudnya pakai baju Jawa pakai belangkon gitu? Ya pakai lecekon bisa bawa keris gitu? Iya. Menado selalu. Tapi akhirnya nggak ada masalah akhirnya. Di keluarga Menado juga ya udahlah. Nah 2014. Terus tiba-tiba, udah nggak tiba-tiba ya udah lama juga ya 2014 sekarang udah 11 tahun berarti nih. Adanya nyusul gitu. Ini yang kaget nih. Iya, kita nggak nyangka. Saya nggak nyangka. Nah itu. Karena dulu yang saya tahu aja kan anak memang rajin gereja. Oh ya rajin dia? Dia rajin gereja. Enggak, dia mah rajin, senang banget di gereja sekolah minggu itu nyanyi. Oh, berarti ada bakat nyanyi berarti. Doa syafaatnya saya tidur, pendeta baca juga saya tidur. Nah, berapa lama sebelum akhirnya Natasha memutuskan untuk masuk Islam? Nah kalau aku kan kayak yang sebelumnya kan aku pernah cerita tuh yang aku sempat coba belajar buat sholat sama mbak dan juga tante. Mbak di rumah? Mbak di rumah. Jadi ngapain belajar sholat sama mbak? Nggak ngerti, mungkin karena dulu kan aku emang lebih banyak waktu aku tuh sama mbak. Terus mungkin ya aku nggak ngerti juga karena itu kan aku masih SD. Oh SD? SD juga. Mungkin ya karena ngeliat. Mungkin karena ngeliat dia sering sholat kali ya. Jadi aku penasaran pengen coba-coba. Terus karena waktu itu ketahuan sama mama kalau aku lagi belajar sholat sama mbak, jadi mbak kan di-cut lah sama mama. Dipecat. Tuh.
Dan setelah itu kan aku udah nggak udah nggak belajar lagi lah, karena ya mungkin karena masih SD, karena nge-trigger ngeliat ada orang sholat aja kan. Terus emang aku tuh juga dulu ya dibilang rajin sih rajin, tapi emang ada masa-masanya kan juga ada malesnya juga ya buat gereja. Cuman aku tuh tetap mau kayak ya udah aku datang nggak apa-apa, walaupun juga di gereja aku ngantuk-ngantuk atau segala macam, tapi kayak aku yang penting aku gereja, aku mikirnya tuh kayak gitu. Iya. Terus makin kesini aku masih juga tuh sering-sering gereja, cuman emang sempet lah ada nggak pernah gereja sama sekali. Terus pas udah kerja kan aku ngekos tuh, nggak tinggal sama papa. Itu aku juga masih aktif gereja, walaupun gak ada temen, aku sendiri, itu aku berangkat gereja. Itu gereja yang sama-sama papa mama atau gereja Enggak, aku beda. Okay. Aku kan ngekos di Mampang waktu itu, jadi aku ke gerejanya di JPCC. Kan kalau JPCC kan ya masih nggak bikin ngantuk lah. Kalau GPB emang jujur aja menurut aku, kalau GPB kan emang bikin ngantuk kan. Jadi aku tuh nyari yang dimana yang bikin aku fun, yang aku nyaman buat ke situ. Makanya aku ke JPCC itu. Terus ya udah sering-sering gereja segala macam. Terus emang aku ya punya pacar yang Islam. Cuman dari awal tuh aku udah bilang ke dia, aku nggak bisa buat pindah. Mau gimana pun aku bakal tetap di Kristen. Kalau dia nggak mau ya udah. Kalau dia mau ya antara dia pindah atau enggak kita nikah beda agama. Itu Natasha yang PDKT apa dia yang PDKT? Dia. Oh, dia duluan. Dia duluan. Itu boleh dong kayak gitu. Iya benar-benar. Iya itu kayak itu kan juga masih awal pacaran, kayak ya aku masih cuma kasih warning aja nih ke dia. Kayak ini pokoknya aku nggak bisa mau gimana pun. Emang alasan aku pertama kan karena kakak juga udah pindah, aku nggak mau pindah, dan nggak tahu kenapa aku juga nggak ada kepikiran mau buat pindah aja gitu ke Islam. Kayak emang mau tetap aja sama Kristen kan. Nggak ada pengen nginjilin cowoknya gitu kayak. Ada, emang aku ada kepikiran kayak ini kayak bisa nih anak gitu. malah tidak yang kena. Malah ke jaring. Iya terus habis itu udahlah ya biasalah pacaran gitu. Terus karena mama ngelihat juga beda agama, ya mama kan juga ada nge-warning ke aku lah, dia bilang kamu jangan sampai ya kayak kakak, mama nggak mau kehilangan anak lagi kayak gitu lah. Terus aku kayak enggak, apaan sih, orang nggak ada. Aku tuh emang pede, aku emang udah bilang ke mama, udah nggak usah takut, aku pasti nggak bakal pindah. Karena aku tuh pede, aku tuh nggak bakal pindah. Lo dilepehin lo. Kena lu. Kualat, kata dia kualat tuh. Kualat. Iya pokoknya tuh setiap mama ngomong aku tuh selalu pede kayak nggak bakal, udah ngapain sih ngomong gitu. Pokoknya aku kayak gitu lah. Sampai akhirnya waktu 2023 itu tuh mama daftarin aku CD. Sama lah kayak kakak. Cuman dari dulu tuh aku emang udah mau daftarin CD, cuman aku emang nggak pernah mau datang. Nggak tahu kenapa tuh kalau CD tuh aku kayak aduh males, ngapain sih kayak gitulah. Ngantuk. Iya ngantuk. Terus sampai dulu tuh juga kayak yang orang-orang gerejanya suka ngechat aku kayak, ayo mau nggak kita main basket aja deh, nggak usah info. Pokoknya tuh kayak biar aku ikut ke mereka dulu. Cuman aku selalu nyari alasan. Itu pas aku kuliah tuh. Terus udah pas aku yang udah kerja ini 2023 mama daftarin CD. Aku ingat banget itu hari Kamis. Mama nelpon, kamu CD ya? Nah kan mama kan udah pindah ke Cibubur. Terus aku mikir kayak, waduh aku di Mampang terus CD-nya di Cibubur, berarti aku harus tiap hari pulang pergi ke Cibubur dong buat belajar. Terus mama bilang enggak perlu. Aku mikirnya oh mungkin karena sekarang udah bisa online kali ya. Aku mikirnya kayak gitu kan. Terus mama bilang udah ini mama daftarin ya. Kamu juga besok hari Jumat pulang ke Cibubur, kita ke gereja. Aku mikirnya kayak oh mungkin daftar sekalian ya belajar dulu di sana, baru setelahnya online. Terus aku bilang kan, aku lupa aku ngomong apa, terus akhirnya mama bilang pokoknya hari Minggu tuh kamu CD. Terus aku bilang dong, lah kan mama baru daftarin, kok aku CD? Iya ini kamu udah bisa CD, kamu dibantuin sama pendeta. Terus aku bilang kan, loh bukannya CD harus 6 bulan sampai 1 tahun, aku bilang gitu. Terus mama bilang, enggak perlu, kamu kan Kristen, ngapain kamu belajar lagi, jadi kamu bisa langsung. Terus aku bilang kan, loh yang aku tahu dari teman aku yang udah CD, dari orang-orang yang lain, dari gereja, dari sekolah, semua yang aku tahu itu walaupun kita Kristen dari lahir, tetap harus belajar. Aku bilang gitu kan. Dia bilang, enggak perlu, pendetanya saya udah mau pensiun. Terus kan jadi tuh gerejanya itu tuh ada tante aku yang dia tuh majelis di sana lah. Nah dia tuh ngebantuin mama buat ngomong ke pendeta biar aku di-CD-in. Terus mama bilang kan, ini pendetanya mau pensiun, udah dibantuin juga kok sama tante siapa ya aku lupa aja namanya. Deti. Tante
Tante Deti, aku lupa. Dia bilang itu dibantuin sama Tante Deti buat ngomong ke pendetanya, jadi kamu bisa langsung. Terus aku bingung kan, aku diem dulu, terus aku ngomong ke mama, berarti CD aku ini cuma formalitas dong, aku gituin. Berarti CD aku ini cuma formalitas dong, aku gituin. Mama tanpa berpikir, tanpa jeda langsung iya. So kayak, oh oke. Aku langsung kayak gitu, terus udah aku langsung matiin kan. Terus udah pas aku datang ke gereja, mama tuh cuma bilang kamu harus bawa bajunya yang rapi, bawa baju putih, udah kayak gitu aja. Nyampe gereja, kan aku nggak tahu, aku harus ngapain di depan kan. Terus juga di briefing tuh sama pendetanya cuma bilang, udah kamu nanti di depan duduk aja ikutin yang lain, nanti kamu cuma bilang ya saya bersedia. Nah aku berarti nggak tahu dong ya bersedianya aku ngapain bersedia nih. apa, gitu. Cuman ya aku kayak ya udahlah ikutin aja lah apa kata pendeta gitu kan. Terus udahlah pas udah CD, aku nggak tahu sih, cuma ini pikiran aku aja. Mungkin karena mama udah cerita ke tantenya itu, terus tantenya ngomong ke pendeta, jadi tuh aku ngerasa selama pas khotbah itu tuh ngebahas tentang beda agama itu. Jadi kayaknya ada maksud terselubungnya gitu kan, ada titipan kan. Terus itu berarti ini khotbah sponsor berarti. Aku juga nggak ngerti lah ya, cuman di pikiran aku tuh udah jelek aja udah kayak gitu. Terus udahlah setelah udah selesai, udah CD segala macem. Nah yang bersedianya itu tuh kayak aku lupa kata-kata pendeta, pokoknya tuh kayak intinya aku udah menyerahkan diri aku ke Tuhan. Jadi aku udah bersedia kan gitu. Iya, cuman kan aku tetap mikirnya ya bersedia aku kan terpaksa ya. Aku nggak tahu aku harus ngomong apa kan. Menyerahkan diri. Bahaya. Iya, terus itu selesai dari gereja itu mama langsung yang ngerangkul aku lah. Dia bilang, kamu inget kan tadi di depan kamu ngomong apa? Terus aku bingung kan, ngomong apa, aku gituin. Lupa. Iya aku lupa. Terus itu mama bilang, ya kan kamu bilang kamu udah bersedia buat ya willing lah buat diri aku ke Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. So kayak, iya terus, pokoknya mama awalnya bilang gini dulu, iya pokoknya sekarang dosa-dosa kamu udah kamu yang nampung lah, udah bukan orang tua lagi. Oke, aku gituin kan. Terus kamu juga dong kayak gitu, berarti kamu nggak bisa pindah, nggak bisa pindah agama, nggak bisa ke Islam. So kayak maksudnya, iya kan kamu udah bersedia sama Tuhan, jadi kamu nggak bisa ninggalin Tuhan Yesus. Oh oke. Saat itu aku nelfon ke kakak, mak lu panik nih gue takut pindah Islam. Iya inget banget. Bapak nanya dia bukan malu memang. Kalau ledek-ledek kan gitu. Malu. Nggak. Memang kenapa kamu di sini? Hah, sini kapan belajarnya? Iya, makanya kakak kaget kan. Terus awal aku mikir, oh mungkin emang CD ada yang kayak gini juga kali ya. Terus habis itu ya pokoknya setelah dari yang CD itu, aku ya sharing-sharing lah sama teman aku yang aktif gereja, yang mau enggak, pokoknya aku sharing-sharing lah. Terus mereka semua pasti kayak, hah kok bisa? Kan harusnya nggak boleh. So kayak, wah beneran formalitas berarti dari situ. Kalau CD tuh harusnya gimana sih? Bukannya waktu masih sekolah harus ikut CD atau? Sebenarnya sih saatnya dari 17 tahun itu kita udah mulai CD. Cuman kan kadang tergantung dari orangnya juga kan mau atau enggak. Tapi emang biasanya tuh kalau yang aku tahu kalau buat CD itu tuh nanti pas mau nikah kita harus tunjukin sertifikatnya itu, sertifikat CD-nya. Syarat nikah sama syarat kejaman kudus. Nikah nggak ada sertifikat CD nggak diterima. Harus CD dulu soalnya yang CD bareng sama aku, yang batch sama aku itu semuanya pada mau nikah. Jadi cuma aku sendiri yang enggak. Kayak gitu. Pokoknya tuh aku lupa ada 5 atau 6 orang. Tapi diem mamanya cariin cowok nggak sih? Dia mah ada-ada aja. Lo enggak kirain karena mungkin takut sama pacar yang muslim jadi mamanya cari cowok gitu enggak? Enggak sih, cuman kayak mama kan mama punya keluarga tuh di Amerika. Dia sempat bilang kayak, "Deh kita ke Amerika nih kata Tante Shirley, nanti kamu dicariin jodoh deh di sana." Kayak gitu. Cari bule, Bo, gitu. Iya. Terus yaudahlah setelah yang CD itu yang aku nanya ke teman-teman dan aku makin kayak, oh berarti CD aku formalitas ya. Tapi emang semenjak aku CD itu aku udah nggak pernah mau gereja, nggak tahu kenapa. Waktu yang CD tadi dapat sertifikat? Dapat, aku ada dapat sertifikatnya. Sama ada dapat Alkitab juga, itu yang ada nama aku di situ. Widih.
Terus dicetak gitu? dicetak. Wih, Ada dicetak. Terus apa namanya? Pokoknya kan sebelum CD itu aku masih rajin gereja. Setelah CD itu aku nggak tahu kenapa udah males buat gereja. Oh, jadi nggak gereja. Sampai teman aku kayak ngajakin, ayo yaudah deh lo gereja sore aja. Kan aku biasanya gereja tuh paling jam 12 gitu lah. Itu kapan kira-kira itu? Berarti dari 2023 itu. Dari 2023. Kan aku Jadi CD Mei. itu Mei. Mei ya? Iya Mei. 14 Mei kan? Di Mei Berarti hampir 2 2023. tahun yang lalu tuh berarti. Oke, terus? Terus dari situ aku udah nggak pernah, nggak pernah gereja. Apa namanya? Kayak temen udah ngajakin. Betulin dulu deh. Stop, tangan dipotong. Sebentar. Di pause dulu. Bisa. Betulin dulu. Lu pegang-pegang mulu sih, dicopot. Iya ya. makanya. Jangan diem, jangan begitu. Jangan bersemangat nggak, Pak? Santai. Nanti diedit, tenang aja. Ya, itu mumpul gini. Kayaknya dari sini deh. Iya, soalnya kalau nggak pakai ciput melorot. Yang Ya maaf jadi, ya. no, kan bener kan? Gue mau ngomong. Iya, makanya Ini kok. udah dulu nih. Sobat ya, belum disuruh langsung duluan kok. Ini juga nih. Tenang. Pada nggak tahan. Mbak. Iya, Iya. Nanti kita belinya nggak dikasih? Udah Udah. di situ kayaknya pada makan. Nah, terus? Ya apa namanya setelah yang apa namanya aku udah CD itu kan aku udah males lah buat Malas gereja. gereja. Sampai temen udah ngajakin sore pun aku udah males. Nah semenjak dari situ tuh aku udah kayak, udahlah aku udah nggak percaya karena kan menurut aku gimana pun gitu. Walaupun pendeta itu manusia ya dia punya salah juga punya dosa, tapi kan menurut aku ya dia sebagai expert gitu ya, dia tahu mana yang benar mana yang salah. Dan dia tuh malah milih buat melakukan itu. Sampai aku juga sempat mikir kayak entah dia ada dapat pahala kayak atau dapat apa atau dapat word apa namanya words dari gereja karena ngesidin orang, tapi aku udah nggak ngerti. Cuman kayak menurut aku tetap aja kok bisa dia mau melakukan hal itu, kayak tujuan dia tuh apa. Jadi kan kayak menurut aku expert aja bisa ngemainin agama, kayak ya gimana aku mau percaya gitu kan. Cuman dari yang aku udah CD itu aku tuh masih belum ada kepikiran buat belajar Islam. Nggak, tapi berarti setelah CD itu pun sebenarnya akidahnya Natasha tuh sebenarnya masih percaya dengan Yesus dong sebagai Tuhan. Aku Masih? Kalau dibilang percaya Yesus sebagai Tuhan tuh percaya enggak. Aku cuman kayak merasa kayak ya udah Tuhan itu Allah. Aku udah mikirnya udah kayak gitu aja. Yesusnya? Aku udah nggak tahu, kayak udah mikirnya tuh kayak ya udah pokoknya Tuhan itu Allah aja. Jadi kita mikirnya gini, kalau maksudnya dari proses itu, yang penting gue Kristen, selesai. Iya, kayak aku tetap Gitu. mikir. Jadi kita nggak mau Tuhan kayak mau siapa kayak, yang kayak penting aku- taunya udah kita Kristen. Iya, aja. aku pokoknya tuh kayak tetap mikirnya ya udah yang penting aku nggak pindah agama, walaupun aku udah nggak percaya, yang penting aku tetap Kristus, yang penting aku mengimani. Aku udah mikirnya kayak Pokoknya gitu lah. dicap sebagai Kristen lah pokoknya. Iya, Template orang Kristen. iya mengimani. Itu 2023. 2023. Belum kepikiran belajar Islam. Belum. Terus mulai dengar-dengar atau mulai belajar Islamnya? Nah, aku lupa itu juga kayaknya nggak lama deh setelah itu. Pokoknya kan aku udah ngerasa ini kayaknya aku lost nih. Aku udah nggak tahu kemana arahku kan. Kayak mau balik ke Kristen tapi aku juga udah nggak begitu yakin. Terus aku kayak bingung nih mau kemana. Akhirnya aku sempet lah kayak ada nanya-nanya ke teman, ke orang tentang Islam. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba Teman aku Muslim? kayak iya. Oh, bukan cowoknya yang nyekokin Islam? Enggak, malah dia nggak sama sekali. Oh, Dia nggak sama takut sekali. dia ya? Mungkin kali ya, aku juga nggak ngerti. Pokoknya tuh apa namanya, aku nanya-nanya ke temen, nggak ngerti. Aku juga nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba pengen tahu aja gitu loh tentang Oke. Islam. Dia ngasih tahu. Cuman di otak aku kayak masih sekelibat aja gitu loh, belum kayak mau ngedalemin banget. Terus yaudah kayak udah nanya-nanya segala macam. Aku kayak oh yaudah oke, gitu kan. Nggak nanya Bang Lian? Enggak, aku malah nggak nanya ke kakak sama sekali. oke. Aku tuh kayak, aduh nggak usah diinklutin keluarga kayak ke orang lain aja. Saya kan aku kan juga mikirnya, nih ntar nih orang Biar- disalahin lagi sama mama. Dia nggak terlalu tersangka banget ini. Iya, makanya aku kayak coba deh aku cari yang orang eksternal aja, yang kayaknya bisa ngajarin aku. Tapi ternyata setelah aku nanya-nanya, aku masih kayak, oh ya udah oke, kayak gitu. Tapi aku masih belum yang mikir gimana-gimana banget. Sampai akhirnya di setahun setelahnya aku tuh ikut puasa. Yang nyuruh siapa? Nggak tahu, tiba-tiba aku mau ikut puasa, Pengen sendiri? pengen sendiri.
pengen mencoba kan. Udah badan kecil puasa sebulan, makin kecil lagi. Kalau kakak bilang kan aku makannya banyak ya, aku selalu makan. Makan banyak segini badannya? Iya, makanya enak banget kok. Saya mau jelasin gak enak ya gimana ya. Bukan Malu. Enggak, kalau makan banyak badan segini tuh cacingan atau di dalam ada 3 gembel gitu. Yang pertama kalau- sih kalau kayak itu ya. Kalau Yang kata pertama, mama sih kayaknya aku udah cacing. nagaan malah. Oh, bukan naga. cacingan lagi. Kok diceritain malu kok. Jangan. Iya Terus kayak nyobain aku, puasa. karena kan aku kayak mikir, aku mau coba tahan gak ya aku puasa. Itu 2024 itu. Iya, kayaknya sekitar 2024 tuh aku. Dapat berapa hari? Kayaknya aku hampir semingguan, hampir 2 mingguan lebih. 2 deh. mingguan. Wih. Itu sampai teman-teman kantor aku aja kan emang kebanyakan teman kantor tuh yang muslim kan. Terus mereka tuh kayak, ayo ini makan siang. Aku kayak, enggak gue puasa. Terus kayak, lo Islam? Enggak, gue Kristen. Terus mereka kayak jadi bingung sendiri gitu kan. Mereka bingung kayak, terus kenapa lu puasa? Nggak tahu, pengen nyoba aja. Terus sampai udah di rumah pun kan ada papa ya. Cuman karena papa tahu aku tuh suka bangun pagi, kelaparan gitu-gitu, ya, jadi papa nggak peduli. Gratis ya, gratis. Iya, jadi kayak udah aku bangun buat sahur sendiri kayak gitu. Sempat nyoba, cuman aku tuh masih yang belum mau mencoba untuk belajar lebih dalam lagi, cuman ikut puasanya aja lah sama lebaran. Oke. Berarti puasanya dari subuh sampai maghrib? Iya, sampai maghrib. Keren. Terus? Akhirnya nggak ngerti gimana lebaran kemarin lah. Lebaran ini tahun Lebaran ini? kemarin, iya tahun ini. 2025. Terus? Tiba-tiba tuh aku mau makin kayak mau deh belajar lebih detail lagi. Nah, yang bulan Ramadannya kemarin ikut puasa lagi? Ikut, tapi aku nggak sebanyak yang tahun sebelumnya. 2024. Oh. Cuman emang sempat ikut puasa tapi kayaknya cuma semingguan. Setelah lebaran, malah Iya. jadi tambah pengen belajar Islam. Pas lebaran kan aku ikut lebaran ke kakak, terus juga ke rumah pacarku itu. Terus dari situ aku kayak mau deh aku lebih detail lagi buat belajar gitu kan. Nah, maunya tuh kenapa? Maunya? Nggak ngerti, kayak tiba-tiba muncul aja tuh kayak coba kali ya belajar kayak gitu. Terus? Nah, emang awalnya aku tuh nanyanya ya ke beliau ini karena aku bingung yang mana yang siapa. Tersangka pertama. Tersangka lo, berarti lo. Tersangka pertama. Aku datang lah ke kakak kan, mau nanya-nanya lah, mau nyari tahu tentang Islam. Nah, awalnya kan di pikiran aku, ya aku kalau misalnya mau nyari tahu, ya kayak temen aku lah, dia cuman ngasih tahu tentang Islam itu gimana gitu kan. Tapi kalau ke dia beda, mungkin karena dia juga mualaf ya. Jadi dia ada ngasih video perbandingan dari Al-Quran sama Alkitab itu. Terus awalnya aku masih kayak, masa dibandingin, kan pasti ya ada bedanya. Terus kayak mau gimana pun, kalau misalkan kalau misalkan ini template-nya orang Kristen, itu kan ya itu di luar logika lah. Yang penting kita mengimani gitu kan. Yesus Awalnya telah mati di atas kayu salib. Iya. Dosa kita. Iya, pokoknya tuh kita dari sore ya, aku lupa deh. Pokoknya kayaknya dari sore itu sampai jam 2 subuh. Dari yang awalnya gendut, kakak, sorry. Ini jangan di sini. Itu panggilan sayang ya? Panggilan, iya. sorry. Ya kayak waktu kakak ngasih video tuh aku awalnya masih kayak, aku dengerin tapi nggak yang terlalu fokus dengerinnya. Itu tuh waktu itu nunjukin pertama kali video Dokter Zakir Naik. Iya. Awalnya tuh aku masih dengerin kayak, oh ya udah, mungkin karena emang ya dia ustadz aja, tapi kayak masa sih kayak gitu? Mungkin kan karena dia ustadz, jadi dia ya gimana yang Kristen lah. Aku masih mikirnya kayak gitu tuh. Terus akhirnya karena dikasih video mulu, lama aku kayak, masa sih? Kayak aku jadi bingung sendiri kan. Tanya kakak, aku sampai yang tadinya di HP aku udah nggak ada aplikasi Alkitab. Jadi itu ada? sampai aku download buat aku kayak, aku mau make sure nih bener gak sih yang apa kata dia nih. Kayak takutnya kan ya dia bisa aja ngomong asal, padahal sebenarnya nggak yang tertulis di Alkitab. Makanya aku mau make sure kan. Itu sampai kayak setiap dia ngomong, bentar pause dulu, aku nyari. Itu kayak aku baru mastiin kan jadinya. Saya dapat kerjaan baru kok. Pause, oke. Play. Iya. Saya cuma gini doang standby. Oh, lu Di laptop, pakai Di laptop. laptop. Riannya yang pause, dianya buka Bible Iya. gitu. Udah, play lagi. Jadi dia saya standby gini aja kalau tangan saya ini. Cuman lama-lama kayak males juga ngomong nyuruh buat kakak kan. Jadi udah aku aja pause langsung sendiri. Aku pause sendiri, terus aku nyari-nyari dulu di Alkitab. Cuman kalau emang lihat aplikasi kan lumayan repot ya. Tapi kan emang di aplikasi itu kan ada beberapa versi tuh. Yang Indonesia aja ada lebih dari 10. Terus nyoba Inggris juga. Nah karena ini kan sempet kayak, masa sih banyak versi? Akhirnya aku tunjukin nih kak, di aplikasinya aja emang ada banyak versi. Aku malah jadi Natasha nggak sih tuh kakaknya?
Enggak, Kareni. Oh, kakak. Kareni. Oke, terus. Kan dia juga jadi penasaran juga kan. Jadi penasaran. Terus habis itu sempet lah kita berdua iseng, aku lagi ngasal aja buka ayat. Ayat, aku lupa ayat apa, pokoknya tuh di Bible. satu itu, di Bible itu. Di satu itu tuh aku hafalin. Nah aku buka dari berbagai versi, mau ngeliat sama apa enggak. Itu pas kita ngeliat juga beda isinya. Oh. Isinya beda kan, so kayak, kok gini? Terus akhirnya Sekarang BHS Tech, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 1188888 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 1188888182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BHS Tech, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.